Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin kita melanjutkan cara pembuatan larutan. Di sini pembuatan larutan yang berawal dari kristal atau padatan NaCl. Jadi langkah pertama kalian harus menghitung massa NaCl dari molaritas massa per mR 1000 per volume. Molaritas yang mau dibuat 0,3, masanya dicari. NaCl itu 23 tambah 35 setengah, 58 setengah. 1000, volumenya 500. Nah, massa bisa dihitung ya, 0,3 kali 58 setengah dibagi 2. Bla 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 gram, dihitung sendiri. Nah, setelah itu hasil timbang perhitungan ini kalian gunakan untuk pedoman dalam menimbang dengan neraca analitik. Jangan lupa membawa kertas ya untuk catatan dia massa faktualnya berapa gitu. Setelah itu tempatkan ke dalam beker gelas dulu. Ini tidak ibu sarankan kalau langsung ke labu takar karena tidak semua padatan mudah larut. Ya, jadi silakan tempatkan beker gelas, tambahkan sedikit pelarut, kemudian tidak dikocok ini, maksudnya diaduk ya, diaduk sampai larut dulu. Nah, setelah itu pindahkan ini tadi yang dari beker gelas, pindahkan ke labu takar. Nah, bisa menggunakan corong kaca. Kemudian beker gelas, batang pengaduk dan corong kacanya dibilas, air bilasannya ditambahkan ke dalam labu takar. Nah, setelah itu tambahkan pelarut sampai mendekati tanda tera, kemudian leher dilap, baru ditepatkan tanda tera menggunakan pipet tetes. Setelah itu digojok ya. Seandainya masih ada tetesan air Bu di leher padahal dia sudah dikeringkan, sudah dilap gitu, dilap lagi. Nah, dipastikan sebelum digojok dia sudah kering gitu ya, yang di atas tanda tera itu di leher sudah kering. Kemudian molaritas atau normalitas zat terlarut dari larutan induk yang molaritasnya lebih besar. Oke, dari larutan induk yang molaritasnya lebih besar. Nah, berarti ini artinya diencerkan dari yang molaritas tinggi menjadi molaritas rendah, dari yang normalitas tinggi menjadi normalitas yang lebih rendah. Dia pengenceran. Pengenceran artinya mol sebelum diencerkan, mol yang pekat sama dengan mol yang encer atau mol setelah pengenceran. Pakainya bisa M1V1 atau N1V1, N2V2. Pertama, menghitung volume larutan induk yang akan diambil, kemudian mengambil volume larutan induk dengan pipet volume atau pipet ukur. Ini ibu sarankan pipet volume aja ya, yang ada gondoknya. Kemudian kalau pipet ukur kan dia skalanya banyak, tapi lebih teliti, ibu sarankannya yang pipet gondok. Dan masukkan ke labu takar. Nah, ketika kalian memasukkan larutan dengan pipet volume ini tadi ke labu takar, ingat ditempelkan ke dinding labu ya. Jadi kalian agak miring itu nanti penuangkannya. Kemudian tambahkan pelarut sampai tanda batas dan digojok. Nah, ini tidak seperti itu juga. Jadi pelarutnya ditambahkan sampai sebelum tanda batas dulu. Setelah itu dikeringkan, baru ditepatkan sampai tanda batas dengan pipet tetes. Setelah itu baru digojok. Jangan lupa pipet tetes yang untuk menepatkan ini tadi, menepatkan sampai tanda batas itu setelah pipetnya diambil, jangan lupa sisi luarnya pipet dilap dulu dengan tisu ya. Jadi ketika dia nempel dengan leher labu takar itu dia tidak saling membasahi gitu ya, tidak membasahi leher labu yang sudah kalian keringkan tadi. Nah, ini contohnya akan dibuat asam sulfat 0,1 normal sebanyak 1 liter dari larutan asam sulfat 6 normal. Berapakah volume H2SO4 pekat yang diambil? Rumus pengenceran N1V1, N2V2. Kita biasanya yang satu yang pekat ya. Yang pekat di sini dia 6 normal. Volume 1 ditanya. Normalitas encer yang mau dibuat 0,1 normal, volumenya 1 liter. Di sini mau jadi 1000 atau 1000 aja ya, 1000 mili. Normal dicoret. V1 0,1 kali 1000 dibagi 6 mili. Bla 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 mili. Udah. Nah, itu volume ini yang diambil dengan pipet volume.
Setelah itu masukkan ke labu takar yang telah diisi pelarutnya Aquades ya. Sepertiga bagian labu melalui dinding labu takar. Jadi gini, pertama sebelum labu takarmu kamu isi oleh asam sulfat, dia diisi dulu dengan Aquades. Kenapa? Asam sulfat itu dia panas di sini. Meskipun 6 normal bukan yang itu ya, bukan yang langsung dari botol reagen coklat induknya, bukan larutan induk yang benar-benar langsung itu. Tapi tetap kita mengisi Aquades dulu, khusus untuk yang larutan yang pekat, terutama di sini asam sulfat ya. Dia sepertiga bagian dulu. Setelah itu volume yang diambil dengan pipet volume ini tadi dimasukkan ke labu takar melalui dinding. Jadi kalau melalui dinding itu dia pencampurannya pelan-pelan ya, pelan-pelan lewat dinding. Beda kalau kalian langsung dari tegak lurus itu, memasukkannya tegak lurus nanti langsung cerot gitu, bisa timbul letupan dan lain-lain gitu ya. Nah setelah itu tunggu dulu sampai suhu ruang karena dia akan cenderung panas. Nah, kalau tidak ya labu takarmu itu kamu alasi dengan suatu wadah yang berisi air dingin ya, untuk mempercepat pendinginan ini asam sulfatnya. Setelah itu tambahkan pelarut sampai mendekati tanda tera, kemudian keringkan leher dulu, baru tepatkan dengan menggunakan pipet tetes sampai tanda tera. Setelah itu digojok, gojoknya minimal 15 kali. Next, molaritas atau normalitas larutan dari larutan pekat. Oke, kalau ini tadi pengenceran molaritasnya lebih besar tapi bukan yang pekat ya. Contohnya ini tadi 6 normal kan dia bukan yang pekat sekali, tapi cuman konsentrasinya lebih besar. Kalau ini yang dari pekat, benar-benar pekat, ini kalian harus menghitung dulu. Karena kalau larutan yang pekat, biasanya diketahui persennya, diketahui kadarnya, dan berat jenisnya. Dari etiket atau dari label di botol induknya itu. Nah, di situ kalian harus menghitung dulu molaritas atau normalitas yang pekat. Ya. Setelah itu, baru dihitung volume yang diambil pengenceran. Jadi kalian 2 kali menghitung molaritas atau normalitas pekat yang sebenarnya awal, setelah itu diencerkan. Setelah diencerkan ketemu volume yang diambil, diambil dengan pipet volume dan masukkan ke dalam labu takar. Tambahkan pelarut sampai tanda batas dan digojok. Ini sebenarnya dimasukkan ke labu takar yang sudah berisi pelarut ya, sepertiga bagian tadi. Sama seperti ketika kalian prosedur dalam membuat larutan dari larutan yang konsentrasinya lebih besar. Contohnya, ini asam perklorat, di sini dia asam kuat, HCl4 ya. Dia kadarnya 70%, densitasnya atau massa jenisnya sekian, dibuatnya 250 ml. Nah, langkah pertama dicari dulu molaritasnya HCl4 pekat. Dengan cara kalian sudah tahu semuanya mungkin ya. Rho kali 10 kali persen dibagi mr. Karena di sini adalah molar. Kalau kalian mau normal bisa pakai yang ini, rho kali 10%. Di sini jadinya BE. Nah, bedanya molar dengan normal kan hanya di mr dan BE. Ya gitu ya. Ini tergantung valensi asam, valensi basa atau redoxnya. Dia berapa elektron yang terlibat, itu yang menentukan BE-nya berapa. Nah, di sini rho-nya 1,664 gram per mili. 10 persennya 70% dibagi mr-nya. Nah, mr-nya silahkan dicari sendiri, HCl4 bla 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 molar. Nah, ketemu molar, ini adalah molar yang pekat atau awal. Berikutnya kalian pakai rumus pengenceran. Sepertinya besok di UAS keluar soal yang seperti nomor 3 ini ya. Jadi nanti kalian diberi perintah ini buat larutan dari yang mungkin pekat, terus berapa volume yang diambil, pertanyaannya nanti ABCD gitu ya, termasuk jelaskan prosedur yang harus dilakukan. Nah, termasuk itu juga. Pengencerannya M1V1, M2V2. Pekatnya ini yang kalian hitung, misalkan ini Ibu X ya. X V1, M2-nya mau dibuat 0,1 molar, volumenya 250 mili. Dah. Karena di sini mili, di sini nanti satuannya akan ketemu mili. Nah, ini silahkan nanti volumenya yang diambil dengan pipet volume, ya, pipet volume. Kemudian masukkan ke dalam labu takar yang sudah diisi Aquades boleh.
kemudian memasukkannya melalui dinding tadi ya. Lebih aman memang diisi pelarut dulu, boleh sekitar sepertiga bagian, sepertiga dari volume labu takarnya itu ya. Kemudian tambahkan pelarut sampai tanda batas dan digojok. Ingat ya, larutan pekat. Tidak hanya larutan pekat, kita kalau menambahkan sesuatu ke dalam labu takar, larutan apapun itu, sebaiknya dibiasakan melalui dinding labu gitu ya. Jadi nggak langsung cerot gitu, enggak, tapi diiringkan ke dinding labu itu. Next, terkadang di lab larutan pekat itu tidak dinyatakan dalam persen maupun densitasnya. Etiket wadahnya tidak terbaca, karena itu kita harus menentukan densitas larutan pekat dengan alat bisa baumeter, bisa hidrometer. Nah, nanti di yang kalian modul yang Ibu beri kemarin itu di halaman akhir-akhir itu ada cara konversi menghitung kadar dan densitas itu melalui pakai hidrometer. Nah, ya. Kemudian bisa melihat kadar larutan pekat dari tabel hubungan antara densitas dan kadar, ini dihitung molaritasnya berapa. Setelah ketemu kadar dan densitas, dihitung molarnya, volume pekat diambil, mirip seperti yang nomor 3 tadi yang dari prosedur C sampai G ya. Ambil ini udah sama. Bedanya cuman kalian harus menghitung dulu konversi pakai hidrometer itu. Semoga nanti ada waktu jadi bisa kita bahas lagi. Oke. Selesai untuk PPT yang kedua ini. Berikutnya kita akan mempelajari tentang modul yang pembuatan larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.